guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau nge-share tentang pengalaman aku menjalani pengobatan TB, tapi lebih ke arah tes-tes apa yang aku lakuin untuk mengetahui aku ini positif terkena TB. Karena kemarin-kemarin lumayan ada beberapa lah yang komen dan nanya tentang tes yang aku jalanin sampai aku didiagnosis positif TB kelenjar. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya tentang video ini atau video lainnya, atau kalian mau ngasih kritik, saran, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian dan ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di videonya. Seperti yang udah kalian mungkin nonton videonya, beberapa video aku yang tentang penyakit TB. Mungkin kalau kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu dari video awal yang aku ngomongin tentang TB kelenjar aku. Jadi aku itu didiagnosis penyakit TB kelenjar itu sejak tahun 2016. Kenapa bisa lama banget sampai 2020? Jadi bukan aku ngejalanin ini selama 4 tahun terus aku gak sembuh-sembuh ya. Jangan sampai gitu amit-amit. Maksudnya aku tuh lebih ke TB yang kumat gitu. Jadi ini adalah pengobatan TB kedua aku. Makanya di tahun sekarang nih pas lagi kumat, aku mencoba untuk semangat minum obat dan semangat pergi ke dokter supaya pengobatannya tuh bisa tuntas kayak gitu. Jadi ya dari kesimpulannya aku ini kumat lagi TB-nya dari 2016 ke 2020. Tahun 2016 itu aku ngejalanin beberapa tes. Jadi sebenarnya sih awalnya doang sih ngejalanin tes itu tahun 2016 pas aku pertama kali pergi ke dokter. Jadi untuk tahun 2020 ini pas aku kena lagi TB yang belum tuntas, aku nggak sama sekali menjalankan tes lagi. Jadi lanjut pengobatan aja kayak gitu. Paling USG aja sih. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau misalkan aku ngomongnya ngos-ngosan, terus juga rada bindeng gitu karena aku juga lagi gak enak badan, lagi batuk pilek, gak tau kenapa. Oke, lanjut ya. Jadi awalnya aku itu pergi ke rumah sakit untuk periksa, karena kan aku juga udah pernah jelasin karena ada benjolan, jadi aku pergi ke dokter. Dan emang waktu itu juga almarhum papa aku tuh lagi dirawat di ICU, jadi aku tuh setiap hari tuh emang ke rumah sakit gitu. Jadi sekalian nungguin papa aku, jadi aku juga ya udahlah periksa gitu. Dan aku ke dokter spesialis penyakit dalam gitu. Nah di sana aku dirujuk lagi ke dokter spesialis paru, dan itu dokternya tuh sama kayak dokter papaku karena waktu itu papaku juga komplikasi kan kayak gitu. Terus di dokter paru aku nggak langsung didiagnosis kamu kena TB gitu, enggak. Ini kayak nggak segampang itu, makanya jangan pernah remehin penyakit TB ini, karena nggak bisa tuh didiagnosis kayak misalkan kalian demam, itu kan diperiksa tinggal ngukur suhu atau enggak dipegang aja gitu kan pakai tangan. Kalau misalkan anget ya berarti kalian demam gitu. Dan itu penyakit TB tuh nggak bisa segampang itu. Misalkan ada benjolan pun belum berarti itu TB gitu, karena banyak banget penyakit yang disebabkan karena benjolan kan. Jadi kalian jangan meremehkan gitu, mending kalian langsung pergi ke dokter spesialisnya. Selesai dari situ aku pergi ke dokter paru, aku langsung ini maaf banget kalau misalkan aku salah ngasih informasi, karena aku tes yang benar-benar nunjukin positifnya itu tahun 2016, which is sudah 4 tahun yang lalu. Jadi aku juga rada lupa untuk harganya berapa, terus kapan, rasanya kayak gimana, aku lupa banget. Jadi aku jelasin seinget aku. Jadi aku dianjurkan atau dirujuk sama dokter spesialis paru aku untuk ngejalanin yang namanya tes kulit yang pernah aku kasih tahu di kolom komentar. Karena beberapa dari kalian juga ada yang nanya aku tuh ngelakuin tes apa aja untuk tahu aku nih positif TB. Mungkin pas kenapa dokter langsung merujuk aku buat tes TB, ya mungkin namanya dokter ya nggak sih, maksudnya dia juga udah punya trust, apalagi dokternya tuh dokter spesialis, pasti dia juga udah tahu lah beberapa pilihan penyakitnya antara ini sama ini. Jadi aku mungkin langsung dirujuk untuk cek TB itu karena mungkin dokternya juga ya dokter kan lebih ngerti lah ya
kayak disuntikin gitu, namanya kan tes kulit. Tadi aku udah browsing di internet, ternyata nama lainnya itu adalah tes Mantoux. Nanti aku bakal tulis teksnya di sini, mungkin kalian juga mau baca-baca di internet, kalian tinggal cari aja namanya tuh tes Mantoux. Aku nggak tahu cara baca kayak gimana. Atau TST. TST itu tuberculin skin test. Jadi itu tuh semacam suntikan. Aku kira kan aku mau diapain gitu ya. Waktu itu aku sempet bingung juga sih, karena waktu itu aku juga masih belum begitu dewasa. Aku tuh masih SMA kelas 2 kalau nggak salah, atau kelas 3 ya, aku lupa. Jadi tuh kayak suntikan biasa. Itu disuntikin, aku inget banget di tangan aku, nggak tahu sebelah kiri atau kanan, disuntikin kayak larut. Itu ternyata ada larutannya gitu. Larutannya itu adalah larutan protein kuman TB gitu. Nanti kalau misalkan ada benjolan atau berubah warna sih, seingat aku itu berarti tandanya positif TB. Nah waktu itu aku lupa ditunggunya berapa jam setelah disuntikin, tapi aku baca di internet sekitar 48 jam sampai 72 jam, berarti kan sekitar 2-3 harian kan kalau nggak salah gitu. Aku selalu udah lupa banget. Terus waktu itu pas pertama kali disuntikin tuh rasanya nyut-nyutan banget sih yang aku inget. Terus emang sakit gitu, jadi emang itu aku kira tuh cuma disuntik biasa, kan aku nggak ngerti waktu itu. Ternyata itu adalah protein kuman TB gitu, dan bener aja aku tuh positif TB. Dan aku nggak ngerti sama sekali, belum begitu mikirin banget kayak sekarang. Dan aku sekarang tuh baru bener-bener paham gitu loh apa yang aku lakuin pas tahun 2016 lalu gitu, sama maksudnya tes yang aku lakuin gitu. Kayak gitu sih tesnya. Dan untuk biayanya aku lupa berapa. Terus udah tuh dari tes itu dokternya juga udah nyimpulin berarti bener aku tuh kena TB si kelenjar. Dan aku dari situ juga baru tahu ternyata TB itu ada yang di kelenjar gitu, dan bukan cuma di leher sih. Kalau aku kan yang di leher, dia tuh ada di ketiak, ada di payudara, aku nggak tahu ada di mana lagi. Terus juga aku langsung panik waktu itu, karena seperti yang kita tahu penyakit TB itu kan menular. Dan waktu itu aku tuh masih sekolah, bayangin. Dan aku tuh panik banget, dan ternyata dokter baru ngasih tahu kalau misalkan penyakit TB kelenjar ini tuh nggak menular. Jadi aku sebenarnya juga nggak banyak ngomong gitu sih ke teman-teman aku, maksudnya di sekolah gitu kan, takutnya kan pada kayak gimana gitu ya. Udah diem-diem aja, yang penting kita berobatnya lancar gitu. Nah itu untuk tes kulitnya yang aku sering bilang di kolom komentar, tes kulit itu sih menurut aku cara yang paling ampuh ya. Nah semenjak kumat ini aku belum melakukan tes lagi sih, karena udah keburu ketahuan kan pas aku kemarin tahun 2020 ini datang lagi ke dokternya tuh udah tahu kalau aku tuh tumbuh lagi benjolannya karena aku sempet nggak tuntas berobatnya, jadinya dia muncul lagi gitu. Jadi mungkin nanti aku ngejalanin tes kulit lagi sih, mungkin sekitar pengobatan bulan ke-6. Di minimal pengobatan TB itu kan 6 bulan ya, jadi aku bakal cek lagi, mungkin nanti bakalan aku update pastinya ke kalian gimana perkembangan pengobatan TB aku. Terus yang kedua, aku kan pernah bilang aku tuh cek darah atau enggak. Jadi aku tuh sebenarnya lupa inget gitu sih, kayak aku tuh cek atau enggak. Tapi kayaknya enggak sih cek darah, aku lupa. Kayaknya enggak. Mungkin cek darah lebih ke kayak untuk mengetahui HB-nya berapa, kayak gitu-gitu doang sih. Tapi itu enggak dijadiin pacuan untuk mengetahui penyakit TB sih. Yang lebih akurat itu tes Mantoux atau tes kulit ini gitu. Yang kedua, aku tuh ngelakuin yang namanya USG. Ini sih menurut aku udah pasti banget bakalan kalian lakuin kalau kalian sakit TB, karena apalagi TB yang ada benjolannya ya, maksudnya supaya untuk TB kelenjar yang ada benjolannya maksud aku. Karena kan benjolan itu kan kadang-kadang dia tuh ada tapi nggak keraba gitu sama kita, karena mungkin dia ukurannya terlalu kecil gitu. Karena aku juga kayak gitu dulu, jadinya di USG baru ketahuan. Jadi kalau USG itu hasilnya tuh kayak gini, jadi dia tuh ya seperti USG untuk orang hamil aja gitu, kayak gini tuh. Nih aku tunjukin ke kalian nih, jadi per leher gitu loh, misalkan kiri kanan, terus tiroid itu ada di tengah-tengah ya. Itu juga aku minta diperiksa juga, takutnya kan amit-amit ada gitu ya. Dan ternyata kemarin pas aku USG ini tanggal 20 Juli ya 2020, ternyata udah nggak ada benjolan akunya.
Jadi itu mungkin sekitar sebulan yang lalu aku USG, karena kalau USG itu nggak mesti nunggu sembuh sih, karena selama pengobatan juga kita harus tahu update-nya, benjolannya itu mengecil, membesar, atau dia tuh hilang kayak gitu. Nah untuk biaya USG mungkin beda-beda. Kalau di rumah sakit tempat aku berobat, mungkin karena di rumah sakit swasta ya, jadi mungkin agak mahal, sekitar 750 ribuan gitu. Kalau nggak salah sekitar 750. Mungkin kalau di rumah sakit yang berbeda, harganya juga beda gitu. Nama USG-nya itu adalah USG tiroid. Nanti aku bakal tulis mungkin kalau kalian mau cek. Jadi nggak cuma USG doang, kalian mintanya USG tiroid supaya sampai tiroidnya juga gitu loh. Terus kemarin atau ya mungkin hari ini ya, aku tuh buka kolom komentar, terus juga ada yang nanya, katanya untuk pengobatan atau obat TB itu di cover sama pemerintah ya. Mungkin aku pernah baca juga kan, aku udah pernah nyebutin di video aku kalau nggak salah sih, karena mungkin penyakit TB ini tuh di Indonesia udah lumayan banyak banget, khususnya TB paru ya. Pemerintah juga jadi prihatin kali ya, jadinya emang digratisin, karena obat TB khususnya obat merah itu, kalau kalian belum pernah lihat efeknya, videonya kalian bisa tonton di YouTube channel aku, atau nanti bakalan aku sertain di atas ini. Jadi itu harganya lumayan mahal. Jadi untuk satu lembar itu obat merah itu harganya sekitar 250 ribuan gitu. Dan itu selembar itu bisa untuk semingguan doang. Jadi kalau misalkan nggak sebulan itu bisa habis sekitar 1 jutaan. Ya aku waktu itu beli obatnya doang tuh 1 juta lebih, belum sama dokter. Makanya mungkin kalau kalian mau, kalian mungkin bisa kayak ke puskesmas atau kayak layanan kesehatan masyarakat gitu, mungkin bisa cari tahu di situ. Karena aku pribadi bukannya nggak mau nge-share, tapi aku tuh nggak tahu kayak gimana caranya untuk mendapatkan obat TB yang di cover pemerintah itu. Tapi aku pernah baca jujur di artikel, aku pernah nemuin kalau emang gratis gitu obatnya, khususnya mungkin yang obat merah itu ya kayak gitu. Jadi fixnya yang aku jalanin tesnya itu cuma 2, tes kulit, yang sering aku bilang tes kulit karena itu disuntikin di kulit, jadi biar gampang diingat aja, sama USG. Oh iya, satu lagi, pernah ada yang komen juga nanya, aku nggak di biopsi gitu kan. Jawabannya enggak, karena pertama aku nggak mau, terus yang kedua menurut aku tuh biopsi itu untuk penyakit yang bener-bener ke arah yang lebih serius ya, kayak misalnya amit-amit nih cancer, terus tumor tuh bener-bener tumor yang udah ganas gitu loh. Jadi itu yang bener-bener mungkin dibutuhkan ya untuk biopsi itu. Jadi dokter spesialis paru aku juga nanya sih waktu itu aku mau di biopsi atau enggak. Pas kumat banget nih tahun 2020, aku ditanya langsung pas aku datang bulan pertama, aku mau di biopsi atau enggak. Dan aku langsung kayak panik dong, maksudnya kan yang kita tahu, mungkin kalian juga mungkin taunya biopsi itu biasanya untuk yang menderita kanker kan, di diagnosis kanker. Aku takut banget kan, makanya aku milih untuk enggak. Dan dokternya itu juga bilang mau di biopsi atau di USG atau nggak di biopsi pun obatnya tetap sama gitu. Jadi aku milih untuk enggak lah ya. Mungkin untuk biopsi tuh sakit banget gitu, karena diambil apa sih namanya, cairan dari benjolan kita gitu loh. Bayangin ya, disuntik untuk ngambil apa, tes gula darah aja tuh aku udah panas dingin, gimana mau di biopsi gitu. Coba dimasukin jarum setipis mungkin ke benjolan kita, ya Allah, nggak ngebayangin sih, jangan sampai deh, nggak mau aku kayak gitu. Jadi jawabannya aku nggak pernah di biopsi kayak gitu. Tes yang aku jalanin, mungkin aku sama kalian yang ngalamin TB kelenjar mungkin beda-beda tesnya. Mungkin kalian bisa share juga di kolom komentar supaya ngasih info ke yang lainnya, mungkin yang nonton atau yang baca. Jadi itu dia pemaparan aku tentang pengalaman pribadi aku menjalani pengobatannya, tapi lebih ke tes yang aku jalanin gitu, karena lumayan baik banget yang nanya. Nah, dan pastinya tetap semangat buat kalian yang lagi ngejalanin pengobatan TB, mau TB kelenjar, mau TB paru, atau penyakit lainnya mungkin yang memerlukan waktu lumayan lama gitu ya untuk proses recovery-nya atau penyembuhannya. Tetap semangat, pasti kalau kalian juga percaya bisa sembuh, pasti bakalan sembuh.
jangan terlalu dipikirin, intinya tuh buang aja gitu loh. Kalian tuh ya udah kayak hidup biasa aja tanpa penyakit, jadi itu justru malah naikin imun kita, jadinya juga badan kita juga jadi lebih bugar, sehat, pikiran kita juga sehat. Dan yang paling penting jangan skip minum obatnya kalau misalkan buat penderita TB, sama jangan lupa minum air putih yang banyak gitu. Oke guys, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk klik like, subscribe yang paling penting, dan komen di bawah kalau kalian mau nanya tentang TB atau nanya tentang video lain atau mau ngasih saran, kritik, silahkan komen di kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram aku, ada di description box. Dan sampai jumpa di video